Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Wirantasari dengan NIM 2005510037 dengan dosen pembimbing Ibu Sri Sudarsi, SEMSI. Saya berasal dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas di Kubang, Semarang. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian dari skripsi saya yang terfokus pada manajemen keuangan dengan judul Pengaruh Struktur Modal, Keputusan Investasi, dan Profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 hingga 2022. Latar belakang dari penelitian saya yang pertama adalah era globalisasi yang semakin berkembang pesat, menyebabkan perusahaan juga semakin bersaing secara ketat. Kemudian yang kedua, perusahaan dituntut untuk memiliki keunggulan dalam menjalankan dan mengelola aktivitas operasionalnya dengan baik. Dan yang terakhir, perusahaan dapat memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham di perusahaan, karena hal tersebut dapat mempercayakan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan. Ya, rumusan masalah dalam penelitian saya adalah apakah struktur modal, keputusan investasi, dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 hingga 2022. Tujuan dari penelitian saya adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh struktur modal, keputusan investasi, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2019 hingga 2022. Kemudian manfaat penelitian, manfaat praktis yang pertama bagi penulis. Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk memperdalam pengetahuan, khususnya di bidang keuangan, selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas di Kubang, Semarang, dan menganalisis berbagai penyebab yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian bagi perusahaan, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam menganalisis laporan keuangan. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini berguna untuk menjadi bahan masukan dan informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya. Kemudian bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran, dan bahan masukan dalam menetapkan keputusan. Kemudian untuk manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu literatur untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menjadi dasar serta perbandingan untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya, untuk kajian pustaka, menurut Kodria et al., tahun 2021, signaling teori mengemukakan alasan yang mendorong perusahaan untuk menyampaikan informasi berupa laporan keuangan kepada pihak luar perusahaan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, menurut Sudiani dan Wicksana pada tahun 2018, trade-off teori menjelaskan tentang bagaimana peningkatan penggunaan utang dapat memberikan peningkatan pada nilai perusahaan. Nilai perusahaan menurut Sucipto dan Suryatno pada tahun 2018 adalah nilai yang mencerminkan harga yang bersedia dibayar investor untuk suatu perusahaan. Selanjutnya, ada struktur modal yang merupakan pembiayaan permanen yang terdiri dari hutang jangka panjang, ekuitas preferen, dan juga modal pemegang saham menurut Sudiani dan Wicksana pada tahun 2018. Keputusan investasi adalah pengalokasian dana berdasarkan sumber dana yang digunakan dan bertujuan untuk memberikan keuntungan di masa mendatang menurut Astakoni dan Wardita pada tahun 2020. Yang terakhir ada profitabilitas, adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan mengukur tingkat efisiensi operasional dalam menggunakan harta yang dimilikinya menurut Ananda pada tahun 2017. Slide selanjutnya ada hipotesis penelitian dan juga metode penelitian yang digunakan. Kemudian di slide ada gambar model penelitian, yaitu struktur modal DER berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan PBV. Keputusan investasi PER berpengaruh positif dengan nilai perusahaan PBV, dan profitabilitas ROE berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan PBV. Selanjutnya untuk metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan yang diambil dari website www.idx.co.id. Populasi berupa seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2019 hingga 2022 dengan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling, sehingga ditemukan sebanyak 57 perusahaan dengan 154 sampel yang diamati. Data diolah menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Selanjutnya ada hasil dan juga pembahasan. Di sini saya pada uji asumsi klasik dan juga uji model hanya mencantumkan satu uji karena untuk mempersingkat waktu. Yang pertama ada hasil analisis statistik deskriptif. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa penyebaran data pada variabel tersebut relatif sempit dan memiliki rentang nilai yang merata. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian ada hasil uji normalitas. Berdasarkan rumus perhitungan skewness dan kurtosis, maka diketahui rasio skewness sebesar min 0,369 dan rasio kurtosis sebesar 0,296. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam rasio skewness dan kurtosis menunjukkan bahwa data berdistribusi normal karena bernilai di antara minus 1,96 dan 1,96. Selanjutnya ada hasil analisis regresi linear berganda dengan persamaan PVV sama dengan minus 1,132, minus 0,077 DER, plus 0,078 PER, plus 12,823 ROE.
Selanjutnya ada hasil uji T. Nilai struktur modal memiliki nilai koefisien beta sebesar minus 0,077 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,287 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hipotesis pertama ditolak, sedangkan keputusan investasi dan profitabilitas memiliki nilai koefisien beta sebesar 0,078 dan 12,823 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel keputusan investasi dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sehingga hipotesis kedua dan ketiga diterima. Selanjutnya kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan 3 variabel independen yaitu struktur modal DER, keputusan investasi PER, dan profitabilitas ROE dengan 1 variabel dependen yaitu nilai perusahaan PBV terhadap 150 sampel pengamatan data pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2019 hingga 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, struktur modal DER tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI periode 2019 hingga 2022 karena penggunaan utang yang tinggi dapat menimbulkan resiko penurunan harga saham, sehingga membuat investor tidak tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan dan berdampak pada penurunan nilai perusahaan. Kemudian yang kedua, keputusan investasi yang diukur menggunakan PER berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI periode 2019 hingga 2022. Nilai PER yang tinggi pada perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan dapat mengelola dananya dengan baik untuk memperoleh keuntungan dan keberlangsungan perusahaan di masa mendatang, yang digambarkan dengan harga saham dan perolehan laba yang tinggi, sehingga berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan. Kemudian, profitabilitas dengan rasio ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI periode 2019 hingga 2022. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi mencerminkan bahwa perusahaan dapat mengelola sumber daya perusahaan secara efektif dan menunjukkan prospek yang bagus di masa mendatang, sehingga berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan. Demikian pemaparan hasil penelitian skripsi saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.